Shalom pendengar yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Sesaat lagi Anda akan menikmati siaran tunda ibadah World Revival Center, ibadah kebangunan rohani yang diadakan setiap hari Kamis jam 18.30 bertempat di BTC Ruang Balarea. Dalam ibadah ini kesembuhan selalu terjadi, dalam ibadah ini pengurapan selalu dicurahkan. Api Roh Kudus dicurahkan sehingga banyak orang mengalami pemulihan, mengalami kelepasan dan mengalami kesembuhan serta menerima berkat Allah yang luar biasa. Kami mengundang Anda untuk hadir dalam ibadah World Revival Center setiap hari Kamis pukul 18.30 bertempat di BTC Fashion Mall, lantai P1 Ruang Balarea. Selamat menikmati siaran tunda ini. Tuhan Yesus memberkati. Tidak ada lain ya Tuhan yang kuinginkan selain Engkau dan hadirat-Mu. Ku datang menyembah di bait-Mu. Tiada lain, hanya Kau yang ku rindukan. Ku sujud menyembah di kaki-Mu, memandang wajah-Mu yang ku inginkan. Indahnya hadirat-Mu, mulianya kekudusan-Mu, membuatku tak mampu berpaling dari-Mu. Ajaibnya kuasa-Mu, ku kagum pribadi-Mu, membuatku menginginkan Kau lebih lagi. Ku datang menyembah di bait-Mu. Tiada lain, hanya Kau yang ku rindukan. Ku sujud menyembah di kaki-Mu, memandang wajah-Mu yang ku inginkan. Indahnya hadirat-Mu, mulianya kekudusan-Mu, membuatku tak mampu berpaling dari-Mu. Ajaibnya kuasa-Mu, ku kagum pribadi-Mu, membuatku menginginkan Kau lebih lagi. Indahnya hadirat-Mu, indahnya hadirat-Mu yang selalu mengikuti kami sepanjang hidup kami. Terima kasih Bapa.
di malam terakhir di tahun 2020 ini, kami boleh menutup malam ini, hari ini bersama dengan Tuhan. Tidak ada lain selain firman-Mu yang kami inginkan. Karena firman itulah kebenaran yang menuntun kami, yang menjamin kami, yang menjaga kami. Maka sampaikanlah firman-Mu, sembuhkanlah kami, pulihkanlah kami, berkatilah kami. Nyatakan isi hati-Mu. Pakai mulut bibir hamba untuk menyampaikan firman kebenaran yang membebaskan kami pada malam ini. Setiap hati umat-Mu yang subur bagi setiap benih kebenaran firman yang kami dengar. Kami siap diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, percaya diberkati bersama kita berkata, amin. Prosper people say, kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sebelum duduk boleh senyum depan belakang kiri kanan. Wow, luar biasa. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Di malam yang luar biasa ini Anda ada di alamat yang tepat. Anda ada di dalam hadirat Tuhan, katakan amin. Bersukacita karena pasti ada berkat yang sangat istimewa setiap kali kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, katakan amin. Mazmur 103 ayat 1 sampai 5 kita akan membuka firman Tuhan. Mari sama-sama kita baca suara nyaring dari Daud. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap. Ayat 2, Bapak Ibu baca. Janganlah lupakan segala kebaikannya. Ayat 3, Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu, Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Ya, Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Katakan amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, puji Tuhan, karena anugerahnya kita boleh ada, amin. Tahun 2020, tahun yang kita gak pernah pikirkan, bayangkan, prediksi sebelumnya apa yang kita alami. Tapi syukur kepada Tuhan, karena kita bisa melewati tahun ini, katakan amin. Kita sadar bukan karena kuat dan gagah kita, bukan karena kita hebat, bukan karena kita mampu, tapi semata-mata karena ada anugerah Tuhan. Maka firman Tuhan bagi kita pada malam ini, slide-nya berikut dikatakan, nomor 1 pesan Tuhan buat jemaat Bethania Fresh Anointing. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Bapak Ibu jemaat Tuhan, terus memuji Tuhan. Katakan amin. Karena pujian kita, nyanyian kita bukan sembarang pujian. Bukan sembarang nyanyian. Bukan hanya sekedar rangkaian kata-kata. Setiap kali kita memuji, menyembah Tuhan, itu bukan sebuah kita cuma ngisi waktu gitu loh sebelum kita dengar firman. No, karena kita tahu ada kuasa di dalam pujian penyembahan kita. Why? Karena pujian penyembahan kita adalah deklarasi, perhatikan. Dan adalah sebuah pengakuan kita. Pengakuan iman kita akan siapa Tuhan yang kita sembah. Kita katakan Dia Tuhan yang besar. Kita katakan Dia Tuhan yang hebat. Kita katakan Dia Tuhan yang dahsyat. Kita katakan Dia Tuhan yang luar biasa. Katakan amin. Tahukah Anda bahwa ketika Anda memuji menyembah Tuhan, ketika Anda buat deklarasi, ketika Anda buat pengakuan siapa Tuhan itu, Bapak Ibu Saudara, alam itu merespon, surga bumi itu merespon, surga itu merespon, malaikat-malaikat merespon, Tuhan sendiri merespon. Katakan amin. Waktu kita katakan, kunyatakan kebesaran-Mu Tuhan, Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan kebesaran Tuhan nyata dalam hidup kita. Waktu kita katakan Dia Tuhan yang ajaib, keajaiban yang terjadi dalam kita. Waktu kita katakan Tuhan itu penyembuh kita, kesembuhan itu terjadi atas kita. Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan apapun kondisi Bapak Ibu Saudara pada malam hari ini, apapun kondisi sekeliling kita pada malam hari ini, apapun kondisi dunia pada malam hari ini, saya mau katakan jangan ada satupun situasi kondisi yang menghalangi engkau tetap memuji Tuhan. Alkitab berkata, Alkitab perintahkan kita, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Katakan amin, katakan amin. Bapak Ibu Saudara, yang Tuhan mau kita bukan puji Tuhan, cuma mulut kita yang memuji Tuhan. Halo, shalom. Tolong lihat saya, jangan ada yang buka handphone. Please, ini penting sekali. Hormati firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, yang Tuhan mau kita bukan datang ibadah cuma sebagai sebuah rutinitas. No, Anda gak akan dapat apa-apa dari tradisi. Anda gak akan dapat apa-apa dari agama. Tapi Anda akan dapat sesuatu dari pertemuan dengan Tuhan. Katakan amin. Please sadari itu. Ini detik-detik, ini momen yang sangat pada buat hidup Anda. Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan. Pujian itu kalau dinyanyikan dengan iman akan mengubah hidup kita.
Pujian kalau dinyanyikan dengan iman mengubah situasi dan keadaan. Maka Alkitab berkata, Alkitab seperti paksa kita. Kenapa? Karena itu baik buat kita. Saya mau katakan mungkin keadaannya kayaknya gak baik buat kita untuk memuji Tuhan hari ini. Kayaknya kita gak pengen muji Tuhan. Kita kayaknya gak punya alasan untuk muji Tuhan. Kenapa? Keadaannya gak baik-baik saja. Bapak Ibu Saudara, kalau semua keadaan baik dan kita memuji Tuhan, itu hal biasa. Semua orang, bahkan orang yang tidak mengenal Tuhan pun bisa seperti itu. Katakan amin. Tetapi pada waktu kita memuji Tuhan, tahukah Anda ada sebuah prinsip pujian yang Tuhan sangat suka. Mazmur 100 berkata, pujian itu dikatakan dalam bahasa Inggrisnya adalah sacrifice of praise. Persembahan, korban pujian. Daud itu orang yang sangat fenomenal, Bapak Ibu Saudara. Bagaimana dia mengubah sebuah pola ibadah orang Israel. Dari pola ibadah Musa yang fokusnya ada membakar korban domba, kambing, sapi, lembu, korban untuk melunakkan hati Tuhan. Tapi Daud membuat sebuah terobosan. Dia mengubah semua pola itu. Dalam Mezbah Daud, pondok Daud, tidak ada korban binatang. Yang ada adalah pujian penyembahan. Yang ada adalah sacrifice of praise. Yang ada adalah korban pujian. Justru pada waktu kita nggak bisa muji Tuhan, justru waktu keadaan kita susah, kita tetap bisa muji Tuhan. Itu namanya sacrifice of praise. Dan saya mau kasih tahu itu nilainya tinggi di hadapan Tuhan. Itu wangi di hadapan Tuhan. Dan saya mau kasih tahu Tuhan tergerak, Tuhan pasti jawab doamu. Gak ada satu tetes air mata yang sia-sia di hadapan Tuhan. Waktu kamu beri dengan korban di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena korban itu ada nilainya. Korban itu mahal. Waktu Daud tulis Mazmur ini, saya yakin dia lagi gak pengen puji Tuhan. Maka dia bilang, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Apa tuh jiwa? Pikiran, perasaan, kehendak. Waktu kita puji Tuhan bukan cuma mulut kita, tapi pikiran kita, perasaan kita, kehendak kita ditundukkan, ditaklukkan kepada kuasa Tuhan. Bahwa aku punya masalah, tapi aku gak mau egois dengan masalahku. Aku mau dahulukan Tuhan, karena Tuhan layak terima yang terbaik dari kita. Waktu Anda punya hidup yang punya sacrifice of praise, even Anda gak bisa nyanyi sekalipun, no problem buat Tuhan. Karena hidupmu itu menjadi sebuah sacrifice of praise buat Tuhan. Makanya kenapa Tuhan cinta sama Daud. Dia bilang sama jiwanya, pujilah Tuhan hai jiwaku. Dia gak stop, dia bilang lagi, pujilah nama yang kudus hai segenap batinku. Dia kalau muji Tuhan gak setengah-setengah, Bapak Ibu Saudara. Maka Alkitab bilang dia kalau muji Tuhan sampai nari-nari, amin. Orang bilang dia setengah gila. Seperti orang gila maksud saya. 3 kali dia bilang, pujilah Tuhan hai jiwaku. Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan ini waktu yang paling baik buat kita puji Tuhan. Kondisi gak baik, but this is now. Gereja Tuhan declare bagi dunia ini. Declare, kita kepung Indonesia dengan puji-pujian. Kita kepung Indonesia dengan firman Tuhan. Kita kepung dunia ini dengan puji-pujian, katakan amin. Kita mau bilang bahwa tidak ada satu situasi kondisi yang bisa menghalangi kita untuk puji, untuk nyembah Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan layak menerima pujian kita. Katakan amin. Bapak Ibu Saudara, kalau hari ini Anda gak bisa muji Tuhan, Alkitab berkata, ingat segala kebaikan Tuhan. Ada sebuah hukum rohani. Kalau daging kita rasanya lemah, jiwa kita rasanya lemah, jiwa kita rasanya gundah gulana, kita depresi, kita takut, kita khawatir, kita gak bisa muji Tuhan. Tapi saya mau katakan, roh yang sudah menerima Kristus, orang yang sudah menerima Kristus, roh yang sudah diperbaharui, di dalam Anda ada Roh Kudus. Di dalam Anda ada Roh Kudus. Sekali lagi saya mau katakan, di dalam Anda ada Roh Kudus. Di dalam Anda ada sebuah kekuatan untuk bisa menaklukkan tubuh dan jiwa kita kepada kehendak roh. Maka Alkitab bilang, ingat kebaikan Tuhan. Siapa yang pernah ditolong Tuhan? Tolong angkat tangan. Wow. Malam ini gak ada yang amnesia toh? Namanya gak ada yang lupa kan? Jangan lupa kebaikan Tuhan. Coba sepanjang tahun ini dari bulan Januari sampai hari ini, itu ada karena kebaikan Tuhan toh? Maka saya percaya malam ini gak ada alasan buat kita untuk melupakan kebaikan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tolong malam hari ini nanti pulang ke rumah, Anda gak usah ikut-ikutan pasang kembang api, Bapak Ibu Saudara. Tolong kumpul sama keluarga. Ingat kebaikan Tuhan. Ucap syukur. Puji Tuhan. Katakan amin. Itu berharga di hadapan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan.
Yang ketiga, ada begitu banyak. Mazmur, coba kita lihat dulu, Mazmur 90:12. Makanya Musa berkata, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ayo hitung. Apa yang sudah Tuhan tambah? Kasih, dilipat gandakan. Apa semua karena kita baik? Kita berkata, berkat Tuhan menjadikan kita kaya, jadi payah tidak menambahinya. Berkat dan kekayaan, dua hal yang berbeda. Berkat dan kekayaan, dua hal yang berbeda. Karena ada berkat di atas kepala kita, berkat mendatangkan kekayaan. Berkat mendatangkan kesehatan, berkat mendatangkan kemakmuran, berkat mendatangkan promosi. Karena ada berkat di atas kepalamu. Bukankah itu karya Tuhan? Katakan amin Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, ingat, Tuhan telah menabur kebaikannya kepada Anda. Apa saja kebaikan Tuhan yang telah ditabur? Sesuai dengan Mazmur 103 tadi. Yang pertama, Dia Tuhan yang mengampuni segala kesalahanmu. Katakan, Dia yang mengampuni segala kesalahanku. 2 Korintus 5:21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Kristus kita dibenarkan oleh Allah. Ingat baik-baik malam hari ini, karya Kristus sudah terlalu luar biasa buat kita. Dia sudah mengampuni segala kesalahan Anda. Jangan nakal terus. Masa gak malu sama Tuhan? Amin Bapak Ibu. Tahun depan umur kita tambah. Shalom. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuat jadi dosa gara-gara kita, supaya Anda jadi benar. Hari ini kita menerima pengampunan dari semua kesalahan Anda. Halo, kalau orang cuci baju pakai rinso masih bisa kotor ya. Tapi darah Yesus sekali sucikan dosa kita, beres. Anda suci kudus di hadapan Tuhan. Bersyukur buat darahnya, kita berikan tepuk tangan. Katakan amin. Yang kedua, Dia yang menyembuhkan segala penyakit kita. Itu kebaikan Tuhan. Amin. Menyembuhkan penyakitmu bukan cuma jasmani, rohani, jiwani, takutmu, khawatirmu, depresimu. Siapa yang tangguh? Yesus. Dia berbilur-bilur karena kita. Dia dimahkotai mahkota duri, keluar tetesan darah semata-mata supaya engkau dan saya sembuh tubuh jiwa rohmu, keadaanmu baik-baik saja, sungguh amat luar biasa. Katakan amin. Sadari, Dia yang menyembuhkan aku. Itu kebaikan Tuhan. Amin. Yang ketiga, Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur. Pak, Bu, lubang kubur itu bicara apa sih? Bicara maut. Siapa yang bisa menghindar dari lubang kubur? Tidak ada. Tetapi di dalam Kristus kita lepas dari lubang kubur. Apa itu? Kematian kekal. Ingat baik. Ingat baik. Keselamatan ini berarti kita menerima kehidupan kekal bersama dengan Kristus. Tidak ada kematian kedua buat kita. Orang percaya boleh mati satu kali mati jasmani, tapi tidak akan mengalami kematian selama-lamanya. Katakan amin. Menebus hidup dari lubang kubur artinya juga adalah melepaskan engkau dari kegagalan dan kutuk. Sekarang di atas kepalamu gak ada lagi kutuk, adanya berkat. Coba lihat kiri kanan. Di atas kepalanya ada apa? Ada berkat, bukan ada face shield, ada berkat. Walaupun memang ada face shield, ingat berkat itu yang menyertai Anda. Masuk tahun 2021, berkat terus menyertai Anda. Dan itu yang membuat Anda berhasil. Saya katakan tadi, berkat Tuhan beda sama kekayaan. Berkat menghasilkan kekayaan, kesuksesan, promosi, umur panjang, kemuliaan, dan sebagainya. Katakan amin. Itu ada di atas kepalamu. Tuhan baik, amin. Tuhan baik, amin. Lihat lagi apa kebaikan Tuhan buat kita. Ia memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Wow, kalau Miss Indonesia dikasih mahkota cuma 1 tahun. Kalau Anda putra putri surga, halo, Anda dimahkotai selama-lamanya. Luar biasa. Dan mahkota Anda bukan dari emas yang bisa hancur, bisa dari permata yang bisa hancur, tapi dengan kasih setia. Apa itu kasih setia? Kasih itu grace, pemberian Tuhan, cinta Tuhan buat kita. Tapi ada ujungnya yang namanya setia. Ini bicara tentang karakter Tuhan, dikaitkan dengan sebuah pemberian yang tidak pernah berubah. Terus. Slide-nya yang tadi, jangan berubah. Terus artinya apa? Ada perjanjian kekal antara Bapa dan Anak. Itu Kristus bagi kita. Seperti yang Pak Agung sampaikan buat kita.
Perjanjian lama itu sudah tidak berlaku. Bukan Alkitab perjanjian lama loh Bapak Ibu. Tapi perjanjian Allah dengan manusia itu tidak berlaku. Kenapa? Tuhan pasti mengenapi janjinya. Manusia nggak sanggup lakukan kewajibannya kepada Tuhan. Tetapi perjanjian yang baru bicara tentang perjanjian Allah dengan anaknya siapa? Yesus. Dan Yesus berdiri buat siapa? Buat Anda. Sekarang yang perjanjian antara Allah dengan Yesus adalah perjanjian Allah juga dengan kita. Dan perjanjian Allah dengan Yesus tidak pernah bisa dibatalkan. Dan perjanjian itu sifatnya kekal. Dan perjanjian itu sifatnya selama-lamanya. Artinya apa? Ada kasih yang Tuhan janjikan selama-lamanya buat kita. Tuhan bukan Tuhan yang suka mut-mutan, kadang baik kadang tidak. No, kasihnya everlasting, selama-lamanya. Maka kita kenal dia, sebutannya apa? Bapa yang kekal, everlasting Father. Apa artinya Bapa yang kekal? Dia Bapa yang kasihnya, cintanya, kebaikannya kekal buat kita. Yang kedua, di mahkotanya engkau dan saya dengan apa? Rahmat. Apa itu? Belas kasihan dan anugerah. Wow, luar biasa. Setiap kali Tuhan lihat Anda, dia lihat ada kasih setia dan rahmatnya. Itu kebaikan Tuhan. Itu kebaikan Tuhan. Maka saya berdoa di ruangan ini gak ada yang ngerasa gak disayang Tuhan. Semua harus tahu Anda berharga, Anda disayang Tuhan. Katakan amin. Lanjut Bapak Ibu Saudara. Yang berikutnya, yang kelima, ia memuaskan hasratmu dengan kebaikan. Dalam versi Alkitab yang lain dikatakan begini. Dia yang memenuhi semua kebutuhanmu dengan kebaikannya. Siapa yang punya kebutuhan primer sih? Tolong angkat tangan. Makan, minum, ya, oke. Sekunder Bapak Ibu Saudara, oke. Tersier dan sebagainya dan sebagainya. Apapun kebutuhanmu, maka firman Tuhan berkata, Allahku akan memenuhi segala. Halo. Segala itu berapa persen? 50%? 25%? 99,9%? Segala kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya, menurut kekayaan kemuliaan Kristus. Artinya takaran pemenuhan kebutuhan Anda bukan takaran pemenuhan manusia terkaya di muka bumi ini. Siapa? I don't know. Sekarang Bill Gates kah? No. Tetapi Anda menerima takaran kekayaan surga milik Bapa, milik Anda. Artinya Anda menerima support, dukungan finansial dari surga. Dan saya mau kasih tahu, kerajaan surga gak pernah bangkrut untuk bikin Anda hidup berkelimpahan. Katakan amin. Alkitab berkata, ini bentuk kebaikannya. Dia akan memuaskan apa yang kau perlu. Yang perlu jodoh? Gak ada yang mau jodoh ya. Yang sudah gak usah minta ya. Anda yang perlu rumah, Anda pengen punya anak. Shalom. Aku pengen masuk sekolah itu Bu, aku pengen punya bisnis ini. Apapun. Alkitab berkata, firman yang berkata bukan saya. Tuhan akan memuaskan hasrat dengan kebaikannya. Luar biasa. Yang keenam, dia akan membuat masa mudamu. Ini bentuk kebaikan Tuhan. Ini kebaikan Tuhan ya. Diperbaharui seperti pada burung Raja Wali. Seperti apa sih burung Raja Wali itu menerima? Yesaya 40:31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan dikatakan mendapat apa? Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Wow, perhatikan Bapak Ibu Saudara. Ada bentuk kebaikan Tuhan yang luar biasa. Hidup kita orang percaya seperti lambangkan seperti Raja Wali. Hidup kita itu seperti Raja Wali. Kalau sudah naik terbang dengan kekuatan sayapnya, gak pernah capek Bapak Ibu Saudara. Katakan amin. Ada satu prinsip yang bilang dalam bahasa sekarang itu apa? Gak ada matinya Bapak Ibu Saudara. Gak ada matinya. Orang percaya itu gak ada matinya. Ada selalu jalan keluar. Nah lanjut, saya mau bacakan satu statement ini. Bapak Ibu Saudara, burung Raja Wali itu gak selamanya kuat loh. Ya, kita tahu burung itu burung yang luar biasa, burung yang ikon sebenarnya. Termasuk dikatakan king of the bird, raja di kalangan burung ya, nggak tahu. Ntar saya tanya aja bener apa enggak gitu ya. Burung Raja Wali itu nggak selamanya kuat. Perhatikan, saat ia lemah, apa yang dia lakukan? Dia akan terbang mendekati matahari.
Kenapa? Karena pada waktu dia terbang dekatin matahari, maka sinar matahari itu Bapak Ibu Saudara, dia punya radiasi. Punya panas dan radiasi yang akan membuat lapisan luar dari bulu-bulunya itu rontok. Bulu-bulu yang tidak baik, bulu-bulu yang rusak itu rontok secara alami. Dan ternyata sinar matahari itu memberikan kepada Raja Wali itu apa? Kekuatan baru. Sinar matahari itu menyegarkan tubuh, memperbarui kekuatan dan menyembuhkan Raja Wali itu kalau sakit. Luar biasa. Ini kalau kita sambungkan dengan Yesaya 40:31 tadi, makanya dibilang Raja Wali itu kalau naik terbang dengan kekuatan sayapnya, itu lagi apa? Lagi mendekati matahari. Dikatakan dia orang itu akan berjalan makin lama makin kuat. Artinya apa? Raja Wali waktu dia mendekati matahari, itu kayak handphone, dicas lagi Bapak Ibu Saudara. Dia dapat energi, dapat kekuatan baru. Mungkin dia agak kurang sehat, mungkin dia agak mengalami kelemahan finansial, mungkin dia sedang lemah semangatnya. Tapi ketika dia terbang mendekati matahari, dia dapat kekuatan yang baru. Siapa matahari buat kita? Mazmur 84 ayat 11 berkata, coba kita lihat. Mazmur 84 ayat 11, kita bukan orang menyembah dewa matahari seperti orang Mesir. Tapi Alkitab berkata, sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Kasih dan kemuliaan ia berikan, ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Alkitab berkata Tuhan Allah itu adalah matahari bagi kita. Sumber kehidupan, sumber energi buat kita. Artinya Bapak Ibu Saudara, kalau engkau pun dalam keadaan lemah, tidak dalam keadaan baik, saya mau katakan jangan nyumput di bawah kolong. Justru cari Tuhan. Kenapa dia mataharimu? Terbang, dekati dia, terima energi yang baru dari Tuhan. Pada waktu kamu dekatkan dirimu pada Tuhan, ketakutanmu, kelemahanmu rontok di hadapan Tuhan. When we worship, ketika kita nyembah di dalam hadirat Tuhan, kita nggak ngerti apa yang kita hadapi. Waktu kita nyembah, semua ketakutan kita, kekhawatiran kita hancur di hadapan Tuhan. Tidak ada satu kuasa bisa bertahan di hadapan Tuhan. Waktu kita ada di hadapan Tuhan, kita dapat kekuatan baru. Itulah bentuk kebaikan Tuhan buat kita. Mari dengar baik. Saya mau simpulkan dengan 6 hal. Kebaikan Tuhan nomor 1, dia mengampuni segala kesalahanmu. 2, dia menyembuhkan segala penyakitmu. 3, dia menebus hidupmu dari lubang kubur. 4, dia memahkota engkau dengan kasih setia dan rahmat. 5, dia memuaskan hasratmu dengan kebaikan. 6, masa mudamu dijadikan baru seperti pada burung Raja Wali. Apalagi yang kurang? Gak ada. Maka 2021 jangan ada yang khawatir. Karena Tuhan yang sudah mencurahkan kebaikan seperti itulah yang terus menyertai kita. Selama Anda punya Yesus, Anda punya semua. Don't worry. Katakan amin. Terakhir, slide terakhir. Mendekat kepada Tuhan di dalam hadiratnya. Terima kekuatan, kesegaran, sembuhan dari Tuhan. Paling terakhir, lebih terakhir. Kita gak perlu hal baru untuk menjadi puas dan bahagia. Amin. Shalom. Cukup Kristus saja bagi kita. Saya lihat CNN 2 hari ini. Banyak penemuan baru di bidang medis. Hebat sekali dalam 8 bulan vaksin ditemukan. Itu rekor Bapak Ibu. Karena tahun 1907, kalau nggak salah flu Spanyol baru 10 tahun atau 7 tahun atau 10 tahun kemudian vaksin ditemukan. Tapi hari ini nggak sampai setahun vaksin ditemukan. Ditemukan teknologi-teknologi canggih Bapak Ibu Saudara. Ditemukan teknologi-teknologi virtual terbaru untuk mempermudah komunikasi manusia. Amin. Banyak orang menemukan hobi baru Bapak Ibu Saudara. Saya juga jadi suka masak Bapak Ibu Saudara. Mungkin Bapak Ibu Saudara dapat postingnya dari Harvest, amin. Iya, silahkan ngiler dulu lihat postingan ya. Mungkin ada yang jadi suka masak kayak saya. Ada yang suka bercocok tanam, hidroponik, mungkin maybe Bapak Ibu Saudara. Mungkin memelihara binatang peliharaan. Mungkin ada yang senang olahraga, jogging, jalan santai kah, atau goes kah. It's okay, itu hal yang baru. Tapi saya mau kasih tahu pesan Tuhan buat kita malam hari ini. Sebagai kesimpulan khotbah saya. Sebenarnya kita tidak perlu hal baru. Kita nggak perlu hal baru untuk menjadi puas dan bahagia. Untuk menjamin kita di tahun 2021. Cukup Kristus saja buat kita. Amin. Katakan cukup Kristus buat saya. Katakan Christ is enough for me. Katakan amin. Mari tundukkan kepala di hadapan Tuhan.
kunci C. Mari para pemuji boleh maju depan. Anugerah-Mu cukup bagiku, terima kasih Yesus. Katakan, anugerah-Mu cukup, terima kasih Yesus. Bangkit berdiri bersama-sama. Baikkan, anugerah-Mu cukup bagiku. Katakan terima kasih. Anugerah-Mu cukup bagiku, terima kasih. Anugerah-Mu buat kami. Yesus cukup buat kami. Mari kita siapkan perjamuan kudus pada malam hari. Kita angkat tubuh Tuhan dengan tangan kanan kita. Yang kau angkat dengan tangan kanan adalah tubuh Tuhan yang rela Dia pecah-pecahkan supaya hidup kita yang tak berpengharapan menjadi utuh dan sempurna. Inilah kebaikannya yang membuat engkau menerima pengampunan atas segala kesalahan. Inilah bukti kebaikannya yang menyembuhkan segala penyakit. Inilah bukti kebaikan yang menebus hidupmu dari lubang kubur, memahkotai kau dengan kasih setia dan rahmat, memuaskan hasratmu dengan kebaikan, dan membuat masa mudamu menjadi muda baru kembali seperti pada burung rajawan. Apakah Bapak Ibu percaya kau angkat dengan tangan kanan? Adalah tubuh Yesus. Ambil dan makan dengan syukur kebaikan itu di dalam nama Yesus. Mari kita angkat darah Yesus di atas lebih tinggi daripada kepala kita. Inilah darah Tuhan kita yang tercurah di atas kayu salib Golgota, dicurahkan dengan sukarela karena cintanya begitu besar kepada kita. Tidak ada lagi ditahan-tahannya bagi kita. Inilah darah perjanjian yang memeteraikan perjanjian Allah dengan kita. Bahwa semua firman itu ya dan amin, pasti kita terima. Apakah Bapak Ibu percaya kau angkat dengan tangan kanan? Adalah darah Tuhan. Minumlah dan terima mukjizat dan kebaikan Tuhan dalam nama Yesus. Mari mengucap syukur. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Katakan puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah nama yang kudus, hai segenap bangkitku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Jangan lupakan segala kebaikan Tuhan. Angkat tangan sama-sama katakan. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur. Terima kasih Tuhan. Puji syukur.
Segala puji hormat kemuliaan-Nya bagimu. Firman-Mu dimeteraikan di dalam nama Yesus. Terima kasih. Malam ini sebagai tanda syukur kami mau menyembah Engkau dengan harta kami. Kami bawa yang terbaik dengan kasih kami. Cinta kami kepadamu. Mari Bapak Ibu Saudara, kita persiapkan persembahan kita dan kita akan perkatakan, maka menaburlah saya di gereja ini dan dalam tahun ini juga saya pasti menuai 100 kali ganda bahkan 1000 kali ganda. Sebab saya orang yang sangat diberkati Tuhan. Katakan, saya menjadi kaya, kian lama kian kaya, sehingga saya menjadi sangat kaya untuk kemuliaan Tuhan, memperluas kerajaannya, dan mendukung pemerintahan kerajaan Allah. Mari sebelum kita pulang, kita angkat tangan kita terima berkat Tuhan. Yang dicintai Tuhan, terimalah berkat dan kasih karunia dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari hari ini sampai selama-lamanya. Percaya sudah diberkati, berkata amin. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara. Mari Bapak Ibu yang akan menabur, tempatnya ada di depan, di tengah. Selamat datang di gereja kita Betania Fresh Anointing. Senang berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara. Saya ingin menyampaikan salam dari Bapak Gembala kita Pak Agung. Beliau mohon maaf hari ini tidak bisa melayani Bapak Ibu Saudara karena baru pulang dari luar kota dan membutuhkan sedikit waktu lebih banyak untuk beristirahat sehingga besok bisa melayani kita dalam 4 jam ibadah di ibadah tahun baru. Besok ada 4 jam ibadah Bapak Ibu Saudara, pagi 7:30, tolong jamnya ditayangkan, 7:30, 9:30, 11:30 dan jam 5 sore. Semua jam ibadah ada, semua jemaat akan menerima benih firman dan keuangan. Dan Bapak Ibu juga akan menerima botol berisi minyak urapan. Bapak Ibu yang mau bawa minyak urapan sendiri boleh dari rumah. Nanti kita akan doakan bersama-sama, kemudian Bapak Ibu akan mengoleskan di dahi Bapak Ibu Saudara. Jadi tidak ada penumpangan tangan langsung oleh Bapak Gembala kita. Puji Tuhan, semua bersuka cita, antusias. Haleluya, coba lihat kiri kanan, semua sudah suka cita, antusias. Tidak boleh ada yang khawatir, takut, karena Tuhan sudah memahkotai tahun depan dengan kebaikan. Amin. Ada siap sambut kebaikan Tuhan yang lebih dahsyat lagi? Maka sama-sama angkat dua-dua tangan, katakan selamat datang the year of harvest. Kebaikan Tuhan melimpah atasku. Katakan amin. Baik, terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu Saudara malam hari ini. Sampai jumpa ibadah tahun baru besok di tahun yang luar biasa. Selamat malam tahun baru dan shalom. Puji Tuhan Bapak Ibu. Tidak ada lain ya Tuhan yang kuinginkan selain Engkau dan hadirat-Mu. Ku datang menyembah di bait-Mu. Tiada lain, hanya Kau yang ku rindukan. Ku sujud menyembah di kaki-Mu, memandang wajah-Mu yang ku inginkan. Indahnya hadirat-Mu, mulianya kekudusan-Mu, membuatku tak mampu berpaling dari-Mu. Ajaibnya kuasa-Mu, ku kagum pribadi-Mu, membuatku menginginkan Kau lebih lagi. Ku datang menyembah di bait-Mu. Tiada lain, hanya Kau yang ku rindukan. Ku sujud menyembah di kaki-Mu, memandang wajah-Mu yang ku inginkan. Indahnya hadirat-Mu, mulianya kekudusan-Mu, membuatku tak mampu berpaling dari-Mu. Ajaibnya kuasa-Mu, ku
Aku menginginkan Kau lebih lagi. Indahnya hadirat-Mu, indahnya hadirat-Mu ajaib kuasa-Mu yang mengangkatku jadi anak-Mu. Mulia Kau Tuhan ada dalamku, hidupku penuh kedahsyatan-Mu. Kuasa salib-Mu telah mengubahku, kini ku adalah ciptaan baru. Kuasa kasih-Mu telah membawaku di dalam jalan kemenangan-Mu. No more sickness, no more weakness, no more poverty. I am free. No more sickness, no more weakness, no more poverty. Ku bebas, ku bebas. Pujilah Tuhan yang anugerahnya besar di tengah kita. Besar Kau Tuhan, ajaib kuasa-Mu yang mengangkatku jadi anak-Mu. Mulia Kau Tuhan ada dalamku, hidupku penuh kedahsyatan-Mu. Kuasa salib-Mu telah mengubahku, kini ku adalah ciptaan baru. Kuasa kasih-Mu telah membawaku di dalam jalan bersama-sama. Kita berkata, no more sickness, no more weakness, no more poverty. I am free. No more sickness, no more weakness, no more poverty. Ku bebas, ku bebas. Sungguh besar kuasa yang bekerja di tengah-tengah kita. Sungguh dahsyat perbuatan Tuhan di tengah-tengah kita. Yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, yang berbeban berat dipulihkan. Kita dapat berkata, no more sickness, no more weakness, no more poverty. Mari dengan sukacita imani
Semua siap untuk memuji Tuhan? Mari bawa hati yang bersyukur, bawa pujian pengagungan kita bagi Tuhan kita yang besar. Dia sanggup melakukan segala sesuatu. Dia Tuhan yang besar. Mari bersama-sama angkat pujian ini. Kita berkata, Tuhan sanggup, tak pernah gagal. Tiada yang mustahil bagi Dia. Di depannya sukacita melimpah, di kanannya nikmat senantiasa. Bersama-sama kita berkata, na 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 na, na 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 na. Aku bahagia, aku bahagia. Na 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 na, na 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 na. Aku anak raja, ahli waris kerajaannya. Sambil lihat kiri kanan, kasih senyum depan belakang. Mari kita puji Dia, kita katakan, ya Tuhan yang sanggup. Tuhan sanggup, tak pernah gagal. Tiada yang mustahil bagi Dia. Di depannya sukacita melimpah, di kanannya. Sama-sama katakan, nikmat senantiasa. Semua berkata, na 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 na, na 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 na. aku bahagia, aku bahagia. Na 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 na, na 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 na. Aku anak raja, ahli waris kerajaannya. Terpujilah Tuhan yang telah menjadikan kita anak-anaknya. Mari yang bersuka cita di dalam Tuhan, ahli waris kerajaannya, angkat dua-dua tangan sambil suka cita. Puji Dia, angkat suaramu. Katakan, na 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 na. Na 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 na, na 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 na. Aku bahagia, aku bahagia. Na 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 na, na 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 na. Aku anak raja, ahli waris kerajaannya. Ahli waris kerajaannya. Ahli waris kerajaannya. Dengan sukacita. Ahli waris kerajaan. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Allah kita. Anda baru saja mengikuti cuplikan siaran tunda ibadah World Revival Center yang terjadi di hari Kamis jauh lebih dahsyat dari apa yang Anda dengar. Oleh karena itu, kami mengundang Anda untuk hadir dalam ibadah World Revival Center setiap hari Kamis bertempat di BTC Fashion Mall, lantai P1 Ruang Balarea pukul 18.30. Dan bagi Anda yang rindu didoakan, SMS kami di 0818218737. Untuk informasi hubungi 6126088. Tuhan Yesus memberkati.